Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Anime bertema isekai seringkali menjadi genre yang disukai karena berfokus pada tokoh utamanya yang berpindah ke dunia fantasi. Dan tak ketinggalan juga, mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa seperti magic, persenjataan khusus, atau bahkan overpower sekalipun. Di video kali ini, FS Line akan merekomendasikan 10 anime isekai yang mungkin bisa menambah list video untuk kalian tonton nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke list videonya. Yang pertama, ada anime Tsukiga Michibiku Isekai Dochu. Anime ini menceritakan seorang anak SMA biasa yang dipanggil ke dunia lain, dan anak itu bernama Makoto Misumi. Ia dipanggil oleh seorang dewi dengan tujuan untuk menjadi seorang pahlawan. Tapi sayangnya, ketika melihat penampilan dari Makoto, dewi tersebut malah tidak suka dan menganggap ia sangatlah jelek dan tidak cocok untuk menjadi seorang pahlawan. Dan lebih parahnya lagi, ia malah membuang Makoto ke ujung dunia dan memberikan kutukan padanya. Sejak saat itu, Makoto terbebas dari tugasnya untuk menjadi seorang pahlawan dan menjalani hidup bebas di dunia baru tersebut. Ia banyak bertemu dengan teman baru dari berbagai macam ras non-manusia dan juga berhasil mengembangkan kemampuan sihir yang luar biasa untuk membantu serta menampung berbagai macam ras monster yang telah berteman dengannya. Yang kedua, ada anime Shikakumo no Saikyo Kenja. Cerita bermula di suatu dunia sihir di mana kekuatan seseorang telah ditentukan sejak lahir, dan kekuatan dikelompokkan menjadi 4 bagian. Seorang penyihir bernama Gaius yang dianggap orang bijak dan paling kuat di dunia merasa tidak puas dengan kekuatannya. Ia memutuskan untuk bereinkarnasi demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ia terlahir menjadi anak laki-laki bernama Matias dan mendapatkan kekuatan yang ia inginkan. Namun sayangnya, waktu telah berubah di dunia baru yang ia tinggali sekarang. Kekuatan terkuat yang ia miliki dikatakan sebagai yang terlemah dan juga disebut lambang kegagalan. Meskipun begitu, Matias tetap optimis dan membuktikan kekuatannya dapat melebihi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, ada anime Saihate no Paladin. Menceritakan William, manusia penyendiri dari kota kematian, yang dilahirkan tanpa ingatan yang jelas dari masa lalunya. Ia hanya mengingat bahwa pernah melakukan kesalahan di dunia lamanya dan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. William dibesarkan oleh 3 undead atau biasa kita sebut sebagai mayat hidup yang merawat William dengan cinta dan kasih sayang dan juga mengajari semua hal yang mereka ketahui. Akan tetapi, terjadi suatu kejadian, para undead yang mengurus William harus dilenyapkan dan untungnya kejadian tersebut bisa digagalkan. Singkat cerita, suatu hari William mulai mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Dan dari pertanyaan itu, William harus mengungkap misteri tanah kematian dan juga para undead. William membuat keputusan, yaitu ingin melakukan perjalanan guna bertemu dengan orang baru sambil mencari seseorang yang mengetahui identitasnya, dan mengambil langkah pertama untuk menjadi seorang paladin. Yang keempat ada anime Gaikotsu Kishisama Tadaima Isekai i Ode Kakechu. Anime ini bergenre isekai dengan latar permainan game. Menceritakan seorang pemain video game yang mendapati dirinya berada di dunia lain, yaitu dunia game yang dimainkannya dengan karakter manusia tengkorak. Ia memiliki kekuatan super yang luar biasa dan juga dilengkapi zira dan juga pedang yang kuat. Akan tetapi, ia terkejut dengan penampilannya yang mengerikan karena penampilannya tersebut yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Dia memutuskan untuk tetap menggunakan baju zirahnya agar orang-orang di sekitarnya tidak takut, dan memperkenalkan dirinya dengan nama Arch. Singkat cerita, ia pun memulai perjalanannya ke sebuah kota dan mendaftarkan dirinya sebagai seorang kesatria. Dia bertujuan untuk hidup dengan tenang dan damai sambil mendapatkan uang demi bertahan hidup dengan cara mengerjakan misi, dan juga bertemu dengan orang-orang yang baru. Yang kelima ada anime Sekai Saiko no Ansatsusa. Menceritakan seorang pembunuh berbakat yang akan berencana untuk segera pensiun. Akan tetapi,
ia mempunyai suatu misi terakhir untuk diselesaikan. Dan ketika di perjalanan untuk menyelesaikan misi tersebut, ternyata pesawat yang dia tumpangi telah disabotase yang membuat dirinya mati karena ledakan pesawat. Dalam ambang kematiannya, dia bertemu dengan seorang dewi yang menawarkan kehidupan yang baru di dunia fantasi yang berisikan sihir dan pedang. Dewi tersebut memberikan sebuah misi untuk menyelamatkan dunia dengan cara membunuh seorang pahlawan. Singkat cerita, setelah bereinkarnasi, ia terlahir kembali dengan nama Luke yang merupakan anak dari keluarga bangsawan pembunuh. Dengan kemampuannya yang luar biasa dan juga pengalaman di dunia lamanya, Luke membersihkan semua keburukan di kerajaan dan tidak pernah melupakan tugasnya untuk menyelamatkan dunia. Yang keenam, ada anime Isekai Mao Tosoukan Shoujo no Dorei Majutsu. Anime berfokus pada seseorang yang bernama Takuma Sakamoto yang telah dipanggil oleh dua orang gadis misterius ke dunia isekai. Di dunia isekai, Takuma dipanggil dalam wujud karakter game yang ia mainkan. Tujuan dua gadis tersebut adalah untuk membuat Takuma menjadi budak mereka. Akan tetapi, pada saat itu, sihir pemantul milik Takuma aktif yang malah membuat kedua gadis itulah yang justru menjadi budaknya. Di dunia isekai tersebut, Takuma bertindak sebagai Raja Iblis dan menjalani kehidupannya dengan normal. Ia juga menggunakan nama Diablo, dan dengan kekuatan Raja Iblis, ia dengan mudahnya mengalahkan semua orang yang menghalanginya, dan bahkan ia juga dilengkapi dengan item-item yang super langka. Yang ketujuh, ada anime Shinchou Yusa. Adalah anime yang menceritakan seorang dewi bernama Lista yang mendapatkan misi tingkat S, yaitu membunuh Raja Iblis di dunia isekai. Untuk menyelesaikan misi tersebut, ia harus memanggil seorang pahlawan dari dunia manusia untuk membantunya. Singkat cerita, setelah pemanggilan, sang pahlawan yang bernama Ryujin Seiya yang memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan Lista pun menyebut bakat yang dimiliki Seiya adalah bakat yang muncul 1 berbanding 100 juta manusia. Akan tetapi sayangnya, Seiya memiliki tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi dan membuatnya sangat berhati-hati dalam melakukan segala hal. Sebagai contohnya, ia sampai melatih dirinya untuk mencapai level tertentu hanya untuk mengalahkan seekor monster slime, dan juga membeli item healing dalam jumlah yang besar hanya untuk berjaga-jaga jika dirinya mengalami luka walaupun kecil sekalipun. Yang kedelapan, ada anime Mao-sama Retri. Menceritakan seorang pemuda yang bernama Akira Ono, laki-laki biasa yang bekerja di perusahaan yang mengolah sebuah game online. Ia juga sering bermain dengan menggunakan nama karakter Mao. Pada suatu saat ketika login, ia tiba-tiba saja terseret ke dunia fantasi dan benar-benar menjadi karakter yang ia mainkan. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang gadis yang sedang dikejar oleh monster iblis. Gadis tersebut pun meminta pertolongan, dan dengan mudahnya Mao pun mengalahkan monster itu dengan kekuatannya yang overpower. Singkat cerita, Mao dan gadis tersebut memulai petualangannya bersama, akan tetapi karena Mao memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki gelar Raja Iblis, banyak negara dan juga para pendeta yang mengincar dan ingin mengalahkannya, yang membuat setiap masalah selalu mengikuti kemanapun Mao pergi. Yang kesembilan, ada anime I Am Standing on a Million Lives. Menceritakan Yusuke Yotsuya, siswa kelas 9 yang tidak memiliki teman dan tidak aktif di klub manapun. Tetapi pada suatu hari, ia dan teman sekelasnya dikirim ke dunia lain, dan di sana mereka bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya Game Master, yang tiba-tiba saja memberikan mereka sebuah misi yang dibatasi oleh waktu. Ia juga memberikan kelas pada tiap-tiap orang, dan lucunya, Yotsuya malah mendapatkan kelas acak, yaitu menjadi seorang petani. Tugas mereka di sana adalah untuk melawan monster, berpetualang, serta bertahan hidup. Karena Yotsuya merupakan seorang penyendiri dan selalu menjalani hidupnya sesuai keinginannya, tetapi ia malah harus dipaksa berpikir untuk mengalahkan setiap musuhnya. Ditambah lagi, ia dikelilingi oleh teman-teman yang tidak berguna sama sekali, seperti penyihir yang tidak bisa mengontrol kekuatannya, serta prajurit yang tidak tahu cara memegang pedang serta takut untuk membunuh. Yang ke-10, ada anime
Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo. Anime ini mengisahkan seorang anak laki-laki otaku yang terlihat lemah dan sering diintimidasi bernama Hajime Nagumo. Pada saat beristirahat di kelas, tiba-tiba ia dan teman-temannya terseret ke dunia isekai, dan mereka di sana diperlakukan sebagai seorang pahlawan. Namun sayangnya, Hajime yang mendapatkan kekuatan yang tidak berguna sering dipandang lemah oleh teman-temannya. Singkat cerita, ia dihianati oleh salah satu teman sekelasnya yang membuat ia jatuh ke dalam sebuah jurang labirin yang banyak dihuni oleh monster yang sangat berbahaya. Di sana, Hajime sungguh tidak berdaya dan karena kehausan dan kelaparan, ia terpaksa meminum air dari kristal di labirin dan memakan monster yang ada di sekelilingnya. Dengan perasaan marah karena dihianati, tanpa disadari, dirinya mengeluarkan kepribadian lain. Dan ia juga mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan juga menjadi overpower. Sekian video rekomendasi anime bergenre isekai overpower dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.